Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di hari ini kita akan memasuki persekutuan doa yang ke-10 dalam masa Pentakosta ini. Kita akan mempersiapkan diri kita masing-masing dalam hati kita dalam saat teduh. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh cukup. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menaikkan pujian terhadap Tuhan dengan kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan tiap jam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sebelum menerima firman Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita masing-masing supaya apa yang kita dengarkan, apa yang kita renungkan, kita dapat memahami dan akhirnya dapat melakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Kita akan berdoa dalam menerima firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kepadamu Tuhan atas rahmat-Mu yang senantiasa kami terima dari hari lepas hari, hingga pada kesempatan ini kami semua dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apa. Oh ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu, kiranya Tuhan buka hati pikiran kami masing-masing, sehingga kami mampu untuk memahami, merenungkan,
dan akhirnya melakukan dalam kehidupan kami. Sertai Tuhan perjalanan persekutuan doa ini dari awal hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab pada saat ini diambilkan dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 12 yang demikian. Lembaga Alkitab memberi judul Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu, demikianlah pembacaan firman sebagai dasar dalam persekutuan doa yang ke-10 pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan masuk dalam renungan yang diberi judul Jangan Cuma Berdoa. Sebagai ilustrasi, dalam bacaan ini ada seorang anak yang terbaring di rumput, lemah sekali, nampaknya demam. Demamnya sangat tinggi dan muntah-muntah. Terlihat di sampingnya ada
berserakan muntahan dari anak tersebut. Tiba-tiba ada seorang pemuda lewat, berhenti, berteriak kepada Tuhan, "Di mana Engkau, Tuhan? Kalau Engkau ada, pasti Engkau lihat anak gembel ini kesakitan, tak berdaya, menunggu ajal menjemputnya di atas rerumputan." Namun teriakan dari pemuda itu tidak ada suara apa-apa dari langit. Maka pemuda itu semakin berteriak keras, "Mengapa Engkau diam saja, Tuhan? Mengapa Engkau tidak berbuat sesuatu? Apakah Engkau tidak tahu apa yang harus Engkau lakukan? Ataukah Engkau Allah yang tidak berdaya lagi?" Ketika pemuda berkata demikian, tidak ada jawaban dari langit. Kemudian pemuda itu merenung, berdiam diri, dalam hatinya terus timbul suatu bisikan. Terdengar suara dalam hatinya, "Aku tidak diam saja. Aku sudah menciptakanmu." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, cerita ini adalah cerita yang sering kita dengar. Sering kita perhatikan. Namun alangkah baiknya kita harus senantiasa berpikir, senantiasa memahami. Sering kita mendengar, sering kita terharu terhadap peristiwa-peristiwa yang mengenaskan, memilukan, lalu mempertanyakan keberadaan Allah, menuntut jawaban dari Allah. Apalagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di masa pandemi yang tidak kunjung selesai ini, dan masih ditambah banyaknya kebingungan yang terjadi tiba-tiba dalam dunia kita, antara lain hadirnya metaverse, di mana dalam ruang digital ini orang bisa berbisnis, termasuk membeli tanah dengan harga mahal, tapi tidak ada tanahnya secara fisik. Ada lagi Neuralink, yang artinya penghubung antara otak dan teknologi mengendalikan mesin komputer dengan otak kita. Cepatnya perubahan dunia digital terus saja bergerak, bahkan makin cepat. Tidak peduli kita masih gagap teknologi, tahu-tahu sudah ada ancaman useless generation.
Oleh karena semakin banyaknya perusahaan menggunakan tenaga robot, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, pertanyaan kita, apakah? Ya Tuhan, apalagi nih? Apa yang harus gereja perbuat? Mempersiapkan generasi muda, membuka lapangan pekerjaan untuk jutaan orang yang menganggur. Mana modalnya? Kerjaan apa? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan sudah beri banyak karunia roh kepada kita. Ini saatnya kita pakai karunia Tuhan ini. Mungkin kita sudah terlalu lama tidak tahu dan tidak mau tahu, tidak mengenali dan tidak juga mengembangkan karunia roh yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karunia roh berbeda-beda, tapi meski berbeda-beda, tujuannya adalah satu. Karunia bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama. Ia berbeda agar saling melengkapi. Ia harus kita kembangkan, bukan kita diamkan ataupun malah kita padamkan. Bukan kita pertentangkan dan kita pertengkarkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ia bukan untuk kesombongan pribadi, tetapi untuk disinergikan. Seberapa optimis kita dalam upaya kita membangun kehidupan yang lebih baik ke depan. Jika kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, jika kita mau bergandengan tangan dengan keluarga antar jemaat, maka angin sekencang apapun tidak dapat menggoyahkan perjuangan kita untuk membangun kembali kehidupan kita. Bahkan di era baru secanggih apapun, Tuhan sudah tahu semuanya saat menciptakan kita. Maka Tuhan sudah memperlengkapi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, keprihatinan kita bukanlah untuk berteriak kepada Tuhan, tetapi untuk mendesak kita bersinergi, memakai karunia-karunia terbaik yang Tuhan sudah berikan pada kita. Dalam 1 Korintus 12, Tuhan sudah memberikan kita karunia-karunia roh. Tuhan sudah memperlengkapi kita. Jadi berdoa memohon Tuhan menolong, berkarya itu tidak salah. Tetapi jangan lupa bahwa kita pun terpanggil melakukan bagian kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menjadi tangan kasih Allah, memakai mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah tugas kita. Jangan cuma berdoa, tetapi berkarya jugalah. Jangan cuma mendoakan orang yang membutuhkan dengan berharap Tuhan menolong orang tersebut, sebab jangan-jangan kitalah jawaban doa bagi orang tersebut.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masa useless generation mungkin akan segera tiba. Justru kita harus mempersiapkan diri dengan bangkit, rajin berkarya, berusaha, mengenali, dan mengembangkan karunia yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita masing-masing. Bangkit bersinergi, saling menolong, saling melengkapi. Mari kita bergandeng tangan berkarya agar dunia tahu bahwa Tuhan ada dan masih terus berkarya. Bisa jadi melalui ketaatan kita, atau melalui pengembangan karunia dalam diri kita, atau melalui karya yang kita sinergikan. Demikian renungan pada kesempatan ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk mengakhiri kita akan memujikan dengan NKB 200 di jalan hidup yang lebar sempit. Tolong
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri persekutuan doa ini dengan kita memohon pada Tuhan dalam doa sahabat. Bapa kami yang di surga, puji syukur kepadamu Tuhan atas rahmat-Mu hingga pada kesempatan ini. Di dalam kami mengikuti persekutuan doa yang ke-10 ini, Engkau telah mencurahkan berkat berupa firman yang telah kami dengarkan, yang telah kami renungkan, yang telah kami pahami. Kiranya Tuhan kuatkan dalam hati kami masing-masing sehingga kami mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami dalam sehari-hari. Kami sangat bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami berupa roh yang membimbing di dalam kami bermasyarakat, kami berkarya dalam tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa memohon kiranya Tuhan kuatkan, kiranya Tuhan berikan ketekunan terhadap saudara kami, terhadap seluruh jemaat di GKJ Banyumas ini untuk senantiasa bertekun, setia mengikut Tuhan Yesus, dan senantiasa pengharapan di dalam Tuhan. Kami serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu. Oh ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan doa pada tempat-tempat pada saat ini, tempat-tempat yang lain pada saat ini. Kita saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya. Apa yang telah didengarkan, apa yang telah dipahami, kiranya Tuhan kuatkan dalam masing-masing kami, sehingga mampu untuk saling bersinergi satu dengan yang lainnya, mengembangkan karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami berjemaat, bermasyarakat yang ada di lingkungan kami. Oh ya Tuhan, kami juga tidak lupa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jika sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan doa ini dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan senantiasa menyertai di dalam perjalanan kehidupan kami. Jika dalam persekutuan doa ini terselip dosa, kiranya Tuhan mengampuninya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.